Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah menggiring saya untuk secara psikologis dekat dengan dia, sehingga kemudian itu membuka kemungkinan untuk terjadinya komunikasi yang lebih intensif dengan dia, sehingga pada akhirnya ketika dia melakukan penawaran sesuatu, ada timbul keengganan bagi saya untuk menolak. Maka kalaupun saya menolak, tentunya saya akan berusaha untuk mencari suatu alasan yang rasional, yang jangan sampai dia menjadi kecewa gitu. Tentu akan sangat berbeda kalau misalnya saya sebelumnya tidak mengenal seseorang, tapi orang itu langsung katakanlah menawarkan sesuatu. Di Facebook banyak orang minta perkenalan, ya, add pertemanan. Kadang-kadang saya suka bingung, padahal itu saya sudah pasang foto profil itu aki-aki ketika saya berumur di atas 80 tahun itu sengaja, ya. Tapi ternyata ada aja itu, entah beneran anak gadis atau foto anak gadis dipakai minta pertemanan, lalu ketika di ACC langsung inbox minta tolong, boleh nggak Pak saya minta tolong. Ya Anda bisa bayangkan, orang belum kenal, tidak ada introduction apa-apa, tidak punya referensi apa-apa, tiba-tiba mengatakan boleh nggak minta tolong. Tentu saja di dalam hati saya sudah langsung ilfil, siapa ini? Kenal gehen tuh baru melalui Facebook dan juga baru di ACC. Buang apa ya? Enggak, di sini juga nggak ada suaranya. Halo, kenapa? Abah tadi sempat terputus, nggak ada suaranya. Wah, bukan kerjaan saya itu. Terus gimana? Sekarang kedengeran nggak? Kedengeran. Sekarang ada kedengeran. Ya saya nggak ngapa-ngapain loh, saya ngomong terus kok. Jadi nggak kutak-kutik laptop atau komputer. Oke, saya teruskan. Jadi dari situ saja kita bisa membayangkan bahwa seseorang yang melakukan business introduction tapi langsung to the point tanpa mengetahui apa mindset, background dan sebagainya dari si audiens, itu pastinya akan kemungkinannya salah kirim pesan. Oke, contoh lagi yang lebih konkret ya. Anda yang masih bujangan, ketika Anda melihat seorang yang Anda senangi, Anda belum kenal, itu kemungkinan besar Anda nggak berani langsung negor. Apalagi Anda berani terlalu pede gitu, langsung kasih bunga gitu misalnya, langsung memperlihatkan rasa senang kepada dia padahal sebelumnya belum pernah kenal. Apalagi di Indonesia ya, kalau di negara barat barangkali mah gampang banget, langsung kenal juga langsung bisa macam-macam. Indonesia kan nggak mungkin. Ingat loh, di Indonesia ini bibit bebet bobot itu ketika mengarah kepada suatu hubungan yang serius sangat diperhatikan. Karena apa? Karena di Indonesia ini hubungan erat itu bukan hanya masalah antara dua individu, tapi antara dua keluarga, bahkan antara dua suku. Oke, jadi kita perlu untuk mengetahui backgroundnya, mindsetnya, pendidikannya, levelnya, dan sebagainya. Oke, juga berarti kita harus mempertimbangkan consideration implies stepping into the shoes of others. Mempertimbangkan kalau kita harus pakai sepatu dia gitu, kasarnya menempatkan kaki kita di sepatu dia, kan belum tentu cocok ya. Tetapi dengan melihat apakah ukuran sepatu
kaki kita cocok dengan sepatu dia, berarti kita sudah mempertimbangkan kira-kira kaki saya ini kegedean nggak masuk ke sepatu dia, ya, atau malah kaki saya ini terlalu kecil untuk ukuran dia sehingga seolah-olah kita ini lagi naik perahu karena kaki kita kecil, sepatu dia ukuran 45, kaki kita cuma ukuran 38. Ini yang sering disebut sebagai apa? Empati. Menempatkan diri kita, kaki kita di sepatunya orang lain. Stepping into the shoes of others. Oke, yang berikutnya juga mempertimbangkan, ya, self respect of the audience, ya, bagaimana rasa emosi mereka. Kita harus bisa mempertimbangkan, menghormati dan memelihara bagaimana sebenarnya reaksi mereka, dan otomatis kita tidak boleh membuat suatu pernyataan yang kira-kira akan melukai, suatu kalimat yang menohok, suatu kalimat yang make ill feel. Jangan sampai. Dalam politik kadang-kadang suka disengaja tuh, sengaja untuk memilih suatu kata yang justru memancing emosi dan melukai, sehingga kemudian nanti akan ada reaksi balik, dan reaksi balik itulah yang kemudian memang diharapkan tapi kemudian akan dimanfaatkan. Ya. Kita di bisnis tentu nggak bisa pakai yang seperti itu. Nah, misalnya di politik itu ada yang mengatakan, ini mahasiswa UI nih, BEM-nya mengatakan presiden adalah the lame duck. Apa itu lame duck? Bebek lumpuh. Saya sangat tidak respect ya kalau mahasiswa tanpa tahu suatu istilah main pakai aja. Dulu presiden dikatakan oleh mahasiswa juga sebagai the king of lip service. Entah dapat dari mana datanya itu. Ya, betapapun juga sebagai generasi muda itu harus punya unggah-ungguh politik kepada generasi tua. Bukan berarti menggunakan suatu kata yang memancing emosi dan menyakiti itu kemudian menandakan bahwa kita tuh pemberani. Berani itu bukan begitu. Berani itu adalah dalam mengemukakan ide yang brilian, bukan memilih kata yang menohok dan menyakiti orang. Ya, apalagi digunakan untuk pejabat yang memang sedang memimpin negara. Sementara yang ngomong masih mahasiswa lagi. Mahasiswa kalau di BEM itu kan paling jauh juga semester 6. Kan nggak mungkin semester 78 masih di BEM. Semester 4 atau 6 lah. Berarti kan masih mentah. Supaya dibilang berani lalu ngomong seenaknya aja. Ingat ya, dalam bisnis kita nggak boleh begitu. Jadi consideration ensure that the self response respect of the audience. Jadi kita harus memelihara, mempertimbangkan bagaimana apa yang menjadi situasi, kondisi kejiwaan mereka, dan juga menjaga emosi mereka. Jangan sampai merasa tersakiti, jangan sampai merasa terlukai, are not harms, jangan sampai merasa terlukai. Okay. Consider the needs and requirements of the audience to achieve effective communication. Jadi suatu pertimbangan ya di dalam memilih kata yang efektif, yang simple, yang komplit, ya, juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan, emosi dari para penerima pesan. Itu sangat dibutuhkan di dalam rangka mencapai komunikasi yang efektif
ketika kita menyampaikan pesan kepada audiens. Ya, kecuali kalau kita memang berkomunikasi dengan tujuan untuk menyakitin orang. Ya kalau bisnis mau itu tujuannya, kan enggak. Dalam politik juga nggak perlu kayak gitu, itu berarti orang kagak ngerti politik. Kan di dalam politik juga ada yang namanya fatsun politik, sopan santun dalam berpolitik. Bukan berarti berani. Oke. Berikutnya adalah clarity. Clarity itu artinya adalah penekanan terhadap suatu tujuan yang khusus yang ingin dicapai, goal or objective spesifik pada waktu yang tepat, ya, dan juga tidak berusaha untuk menghindari atau keluar dari track. Jadi suatu komunikasi yang jelas itu adalah komunikasi yang on the track, yang tidak keluar dari jalur, yang sudah mengimplikasikan apa tujuan khusus yang ingin dicapai. Artinya ya nggak ngalor ngidul, nggak ngaco belok kesana kemari kayak orang mabok, ya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena kejelasan di dalam suatu pesan komunikasi adalah menolong agar audiens itu understand the message easily. Lebih mudah bagi mereka untuk memahami apa sih yang menjadi pesan, ya. Apa sih yang ingin dikatakan, karena jelas, ya, hemat kata, tepat waktu, kemudian juga tidak menyakiti, sopan, kemudian juga jelas. Nah, dengan demikian kan nanti si audiens itu akan bisa memahami informasi tersebut dengan lebih mudah. Suatu pemikiran yang jelas yang terkandung di dalam suatu pesan dan akhirnya dia bisa menjelaskan suatu ide, ya, yang diinginkan, yang ingin disampaikan, itu pastinya akan lebih memperkuat makna dari pesan tersebut, akan lebih memperkuat pemahaman bagi audiens dan juga lebih memperkuat meaning of message, makna dari pesan yang ingin disampaikan. Maka clarity comes with the use of exact, appropriate and concrete words. Jadi suatu kejelasan dalam komunikasi itu adalah jika kita menggunakan suatu kata yang tepat, sesuai kebutuhan, dan kata-kata yang konkret, kata-kata yang memang tepat, ya, clarity. Selanjutnya, concreteness. Concrete communication, ya, mengimplikasikan bagian-bagian dari atau katakanlah kata-kata yang digunakan, ya, yang lebih jelas dan itu akan lebih bermakna ketimbang suatu kata yang berputar dan maknanya adalah terlalu general, terlalu umum. Jadi kita harus menggunakan suatu pesan yang sifatnya konkret. Konkret itu berarti show good level of confidence, memperlihatkan bahwa kita memang ketika bicara di depan publik misalnya itu memiliki good level of confidence. Anda bayangkan deh kalau seorang itu berbicara di depan umum terus kemudian kata-katanya seperti terbata, seperti menggumam, seperti menggerutu, ya,
atau nggak jelas, itu berarti dia nggak confidence terhadap apa yang dia sampaikan. Ya, dia tidak pede dengan apa yang dia sampaikan. Maka concreteness itu berarti adalah penggunaan kata yang kata perkataannya itu spesifik, jelas, ya, kemudian bukan suatu kata yang muter nggak karuan atau umum terlalu general sehingga kesan orang yang menerima itu dia orang yang dia sendiri yang ngomong itu nggak percaya diri. Saya suka melihat itu ya, kalau saya manggil atau saya lihat teman-teman saya itu jadi khotib Jumat gitu, saya perhatikan ketika dia nggak confident itu bacaan Qurannya itu dibuat ya kayak orang menggumam, nggak jelas gitu, kayak orang ngedumel. Karena apa? Karena mungkin dia nggak tahu persis atau bacanya lupa, atau ketika dia baca teks mungkin matanya nggak nangkep langsung karena mungkin nggak pakai kacamata, sehingga dia buat itu kata-katanya menjadi pelan, tidak jelas. Nah, padahal kalau lagi khotbah Jumat nggak boleh kayak gitu. Jadi khotib harus konkret omongannya itu, doa-doanya kata per kata itu harus jelas. Apalagi menjadi rukun khutbah, nggak boleh nggak jelas. Concrete information, ya suatu informasi yang konkret itu akan memperkuat reputasi dari si penyampai pesan, pastinya strengthen. Saya katakan tadi kalau misalnya orang yang ngomongnya itu enggak jelas di apa seperti menggumam, itu kan indikasi bahwa dia itu enggak confidence, enggak pede. Maka sebaliknya, kalau kata perkataannya disampaikan dengan jelas, kata perkataannya itu bisa ditangkap dengan baik oleh si audiens, itu kan akan meningkatkan rasa percaya dari penerima pesan bahwa orang ini memang menguasai masalah. Ya, berarti informasinya itu clear, jelas bagi si penerima, tidak ambigu, tidak mengandung multitafsir gitu. Kenapa juga? Karena concrete information cannot be misinterpreted. Suatu informasi yang konkret itu kemungkinan besar dimengerti secara baik dan menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan interpretasi, ya kan? Kan saya katakan juga tadi bahwa kalau misalnya orang yang pede, ngomongnya jelas, kata perkataannya jelas, vokalnya bagus, ya, maka itu bisa meningkatkan reputasi dia, termasuk juga akan menghindari adanya misinterpretasi, salah paham, salah mengerti gitu, ambigu, mengandung multitafsir. Jadi suatu komunikasi yang baik itu harus mengandung concreteness. Next, komunikasi yang efektif juga harus mengandung courtesy. Ya, courtesy itu berarti sopan, baik, ya. Kemudian juga memperlihatkan suatu enthusiastic, memperlihatkan suatu kejujuran. Jadi kita harus berkomunikasi secara baik, secara sopan. Karena di dalam komunikasi yang efektif, kesopanan itu menjadi suatu elemen yang penting. Kesopanan itu akan merefleksikan sifat alami dari si pengirim kepada si penerima pesan. Jadi kalau kita melihat seseorang berkomunikasi dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak sopan, kata-kata yang menohok, kata-kata yang melukai, nah, maka
hal tersebut merefleksikan watak dan juga karakter dari si pengirim. Wah, berarti orangnya begini, ya orangnya punya watak yang seperti ini dan sebagainya. Berarti juga bahwa courtesy dalam komunikasi yang efektif adalah ya sama juga memberikan penghormatan, ya, merespek dan mengekspek itu pada waktu yang bersamaan. Kan saya katakan bahwa di dalam bisnis itu kita jangan hanya menerima tapi harus memberi, jangan hanya memberi tapi juga harus menerima. Ya, artinya apalagi di dalam negosiasi, dimana di dalam negosiasi itu kita berada level yang sama, berarti ketika kita memberi kita harus menerima, ketika kita menerima kita juga harus memberi. Ya. Courtesy di dalam suatu komunikasi itu akan mengundang courtesy juga dari pihak lawan berkomunikasi tadi, karena sudah menjadi suatu sifat ilmiah kok, sifat alamiah. Kalau kita sopan, orang pun akan sopan. Tapi kalau kita kasar, orang pun akan balas kasar. Itu sudah menjadi sifat nature. Ya. Anda sopan, kami hormati. Kami hormati jika Anda sopan. Kan gitu kok. Jadi nggak mungkin kita mengharapkan kesopanan dari orang lain kalau kita sendiri tidak sopan. Jadi mustahil orang diharapkan berakhlak baik kalau kita sendiri tidak berakhlak. Kasarnya begitu. Okay, courtesy is not all the bias in nature. Jadi di dalam suatu kesopanan berkomunikasi secara alamiah itu kemungkinan tidak mengandung suatu pesan yang bias. Bias itu bias ya dalam bahasa Indonesia. Bias ini artinya gajebo, gak jelas bo, gitu kan. Pesannya nggak jelas, gak jebo lo gitu. Karena pesannya nggak courtesy. Okay, the last one, correctness. Correctness artinya apa ya? Correct itu benar, ketepatan maksudnya. Correctness in the communication mengandung ya atau mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan itu di dalam suatu pesan adalah kebenaran, sesuatu yang benar, bukan bohong, bukan tipu-tipu, bukan pengelabuan. Oleh karena itulah maka correct communication boosts up the confidence level of the sender. Kalau kita biasa ngomong apa adanya, tidak ada pertentangan di dalam jiwa kita ketika kita menyampaikan suatu pesan, maka otomatis rasa percaya diri kita itu akan terdorong muncul. Boosts up the confidence level of the sender. Jadi penerima pesan itu akan kelihatan confident kalau dia ngomong apa adanya, bukan bohong. Kalau orang bohong kan biasanya kelihatan gesternya itu, baik dari wajahnya maupun dari kata-katanya maupun dari body language-nya itu akan kelihatan bahwa dia sebenarnya tengah berbohong. Tapi kalau dia ngomong kebenaran biasanya orang jadi confident, berani. Otomatis maka correct information has greater impact. Berarti bahwa informasi yang benar itu akan membawa suatu dampak yang lebih besar terhadap penerimaan dari audiens. Audiens menjadi lebih percaya. Apalagi kalau misalnya yang ngomong ya itu adalah memang orang yang dikenal secara objektif, memang dia ngomongnya benar, bukan tukang bohong. Tapi kalau orang yang dikenal sebaliknya tukang bohong, ya pastilah orang udah langsung tidak percaya walaupun dia ngomong benar ya. Kan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Sekali orang ketahuan bohong, maka berikutnya orang akan curiga bahwa dia ngomong benar. Ketika dia ngomong benar pun orang menjadi curiga, itu benar atau enggak sih? Ujung-ujungnya ketika dia menyampaikan pesan yang baik pun orang akan bilang ngomong member. Ya.
Jadi kita harus bisa menyampaikan sesuatu yang apa adanya. Free from grammatical errors and use of appropriate and correct language. Jadi pakailah bahasa atau grammar yang memang tepat. Ini ketika kita beraudiensi atau ngomong public speaking. Tapi kalau ngobrol sih ya mungkin penting juga, tapi kelihatan malah jadi kaku kalau pakai gramatika yang baku. Kita ngobrol kan nggak pernah pakai tata bahasa Indonesia, yang penting ngerti. Termasuk juga ketika ngomong sama orang asing ya nggak usah mikirin secara grammar benar atau salah ya, yang penting ngerti. Jadi nggak perlu diperhatiin. Ini kan kita tuh terpaku kalau ngomong sama orang asing itu takut bahwa grammar kita nggak bener secara tensesnya, past tense-nya, future tense-nya, present tense-nya. Mikirin gituan, jadi ngomongnya nggak jadi jadinya. Orang kita ngomong sama dalam bahasa Indonesia nggak merhatiin tata bahasa. Sama orang asing juga dalam bahasa Inggris memang merhatiin tata bahasa, yang penting nyambung. Kan gitu. Jadi kita juga ketika ngomong sama orang asing ya nggak perlu juga mikirin gitu, keluarin aja. Cuman barangkali yang jadi persoalan utama adalah kita itu minim vocab, kata-katanya itu kurang. Mau ngomongin apa ya, bukan hanya masalah grammar tapi juga vocabnya sangat miskin, jadi nggak berani ngomong orang asing. Tapi kalau kita vocabnya bagus mah ceplas baik. Oke, kemudian correct information includes the precision and accurateness of fact and figures used in the message. Jadi artinya suatu informasi yang bagus, yang korek itu mencakup juga suatu penggunaan kata maupun istilah maupun suatu gambaran-gambaran yang presis dan akurat. Jadi tidak mengambang ataupun kemudian bias dan tidak sesuai fakta dan sebagainya. Jadi dalam penggunaan kata maupun penggunaan istilah di dalam suatu komunikasi yang diharapkan efektif itu adalah kita diharapkan bisa menggunakan istilah maupun kata yang mengandung precision and accurateness, fact ya, bukan ngarang-ngarang, bukan juga asal-asalan keluarnya. Oke, jadi itu ya. Jadi secara kesimpulannya 7 syarat di dalam komunikasi yang efektif adalah kalau dia itu mengandung kelengkapan ya, kemudian mengandung suatu menggunakan suatu kata yang yang hemat, tidak boros kata, kemudian juga mempertimbangkan berbagai aspek yang menyangkut audiens, kemudian juga jelas ya kata-katanya ya. Kemudian juga konkret, memperlihatkan kita punya rasa percaya diri karena omongan kita itu kelihatannya kata per kata itu tidak membuat orang jadi pusing atau terlalu umum karena memutar-muter dan sebagainya. Kemudian sopan akan disampaikan, dan yang paling terakhir adalah kita hendaknya apa adanya, tidak bersandiwara, tidak manipulatif. Oke, saya kira untuk saat ini saya akhiri sampai di situ. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari yang disampaikan pada minggu lalu. Minggu depan mungkin kita masih akan meneruskan tentang the barrier of effective komunikasi, kendala-kendala komunikasi yang efektif. Untuk saat ini saya kira saya cukupkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.